Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media se-Aceh Timur yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Aula Polres Aceh Timur dalam rangka melaksanakan press conference terkait kasus pengungkapan pelaku tindak pidana penculikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, untuk kegiatan press conference siang ini terkait dengan kasus tindak pidana penculikan dengan dasar laporan polisi nomor LP 06 garis miring 8 Romawi 2024 Polsek Madat, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, tanggal 19 Agustus 2024. Waktu dan lokasi kejadian yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB di siang hari di wilayah Desa Lensa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di mana korbannya adalah korban inisial DF, usia 30 tahun, alamat di Desa Lensa, warga Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Di mana pada saat kejadian itu ada beberapa saksi yang melihat dan menyebutkan bahwa salah satu dari pelaku itu ada yang membawa senjata laras pendek yang menyerupai pistol jenis FN. Kemudian di samping mobil, jadi para pelaku 5 orang ini menggunakan satu unit mobil, di mana samping mobil itu terdapat 3 pelaku lainnya yang menunggu korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Pelaku RA kita amankan 1 buah senjata airsoft gun. Nah, ini senjata airsoft gun jenis FN tanpa amunisi ya, kita amankan maksudnya. Kemudian dari para pelaku dipersangkakan pasal terhadap para pelaku yaitu pasal 328 subsidi pasal 333 ayat 1, junto pasal 368 ayat 1, junto pasal 56 dan pasal 480 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Jadi masing-masing pelaku dipersangkakan terhadap pasalnya sesuai dengan peran masing-masing dari pelaku. Saya rasa itu yang disampaikan untuk kegiatan press conference pada siang hari ini terkait dengan kasus tindak pidana penculikan yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Timur. Jadi awalnya adanya laporan dari masyarakat yaitu keluarga dari korban ke Polsek Madat pada saat itu terkait dengan suaminya diculik oleh kelompok orang. Kemudian dari adanya laporan tersebut kami melakukan identifikasi beserta tim gabungan terhadap para pelaku, berhasil kita identifikasi dari pemeriksaan saksi-saksi juga bahwa pelaku ada 5 orang, di mana pada saat itu salah satu pelaku, ada saksi yang melihat bahwa salah satu pelaku menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana penculikan pada saat itu.